Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla Rabb kita di salah satu rumahnya, yang pertemuan ini tentunya mengharuskan kita banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena pertemuan ini adalah tanda jika Allah masih memberikan banyak sekali kepada kita karunia, umur, kesehatan, apalagi taufiknya. Apa yang kita minta sore tadi ketika kita menegakkan sholat asar, yang diminta taufiknya, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita taufiknya. Buktinya malam hari ini kita masih sholat maghrib berjamaah, bahkan kita melanjutkan dengan mencari ilmunya. Semoga Allah terus mencurahkan nikmatnya, karunia-Nya, taufik iman dan Islam kepada kita, agar kita bisa husnul khatimah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, yang mengurus semua urusan kita, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kita kepadanya, mengenalkan kita hak-haknya yang harus kita tunaikan dalam kehidupan dunia, agar kelak dalam kehidupan akhir kita mendapatkan rahmatnya, kita diselamatkan dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab yang ke-50 al-khauf, yakni tentang masalah takut. Pada pertemuan yang lalu sedikit mereview apa yang kemarin kita sampaikan. Takut itu adalah fazaul qalb, yakni ketakutan hati. Dari apa? Dari dua perkara. Dari makruhin yanalu, dari datangnya sesuatu yang dibenci. Datangnya satu perkara yang dibenci. Dan yang kedua, mahbubin yafutuhu, hilangnya perkara yang dicintai. Datangnya perkara yang dibenci itu seperti apa? Seperti kesulitan kehidupan dunia, seperti kefakiran, seperti siksa kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhir ketika dia tiba. Demikian juga hilangnya perkara yang dicintai, seperti kesehatan, seperti afiat, kesejahteraan, seperti nikmat dunia, demikian juga nikmat alam barzah, nikmat dalam kehidupan surga. Ya, dua hal ini ketika hati kita khawatir, ya, datangnya perkara yang dibenci, kemudian hilangnya perkara yang dicintai, maka ketika kita takut, itulah yang dimaksud dengan al-khauf. Apa yang menjadi sebab seseorang itu takut? Sebabnya adalah fi udmati Allahi, yakni tafakkurul mar'i fi ummatillahi, yakni seseorang itu merenungkan keagungan Allah, merenungkan kebesaran Allah, bahwa Allah ketika menyiksa maka siksanya itu pedih. Allah Subhanahu wa taala ketika membalas maka balasannya itu mulia, agung, besar dan lain sebagainya. Nah, demikian juga para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab ini, orang beriman tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi dikecualikan dari itu semuanya adalah ketakutan yang sifatnya fitri, al-khauf al-fitri, yakni ketakutan yang sifatnya adalah fitrah, seperti seseorang takut dari ular, sebagaimana Allah mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam dalam surah Thaha ayat 67, yang mana ketika tongkat Nabiullah Musa alaihissalam berubah wujud menjadi ular, maka dia pun takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatu Musa. Maka kemudian dalam dirinya Nabiullah Musa ada ketakutan. Ya, demikian juga takutnya seseorang kepada serigala yang akan memangsa dombanya, seperti yang disebutkan dalam hadis Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih,
Ini adalah ketakutan yang fitri. Tetapi secara umum seorang mukmin tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, karena siksa Allah sangat pedih, karena rahmat Allah sangat agung, sangat mulia. Sangat sayang seseorang ketika dapat kesempatan rahmat Allah tetapi dia menyia-nyiakannya, maka dia akan berusaha bagaimana caranya mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian ayat pertama yang kemarin sudah kita sampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 40. Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah farhabun, maka hendaklah kalian itu takut. Wa iyaya, firman Allah wa iyaya ini sama seperti firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni takdim, ya. Jadi di sini adalah mendahulukan maf'ul atau objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, yakni mendahulukan maf'ul atau objek dalam bahasa Indonesia untuk menekankan bahwa seorang muslim itu tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Wa iyaya. Jadi wa iyaya, hanya kepadaku saja. Sama seperti makna iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi mendahulukan maf'ul atau mendahulukan objek, ya. Kalau dalam bahasa Arab tufidul hasr, yakni memberikan faedah pembatasan, hanya kepada Allah saja. Dan ungkapan ini lebih mengena jika dibandingkan dengan objeknya diletakkan di belakang. Ini ada dalam seni bahasa Arab. Nah, seolah-olah dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita, apalagi di sana ada fa, ya, fa yang menunjukkan makna jika kalian takut sesuatu, ya, jika kalian takut kepada sesuatu, maka hendaklah kalian takut hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah Ta'ala. Kalau kalian takut sesuatu, maka hendaklah kalian takut hanya kepada Allah semata, jangan kepada selain Allah Ta'ala. Seolah-olah ungkapannya seperti itu. Fa iya ya farhabun, ya, wa iya ya farhabun, maka dan hanya kepada Allah hendaklah kalian jangan takut. Jadi takut ini harus kita peruntukkan kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selain Allah Ta'ala. Tapi kadang, sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, disebutkan sebelumnya, kadang ketakutan fitri, ketakutan yang sifatnya fitrah itu muncul. Ya, ada ular, ada kalajengking, ada serigala yang akan memangsa ternak kita. Ya, kalau di kampung itu ada nyambe yang khawatir akan makan peliharaan kita seperti ayam dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa takut, itu adalah ketakutan yang fitrah, yang fitri, yang manusiawi. Tetapi ketakutan secara umum tidak kita tujukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga disebutkan surat Al-Buruj ayat 12, Allah menyebutkan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Rabb Muhammad lasyadid, benar-benar keras, ya, benar-benar keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini bagi orang yang zalim, kalau Allah nyiksa, siksa Allah itu keras, ya. Tidak ada satupun yang bisa menahan siksa Allah, tidak ada satupun yang bisa menahan kerasnya siksa Allah. Ayat ini seharusnya menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Kita bisa melihat bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan, semisal umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam, tidak tersisa kecuali yang berada di kapal. Kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam tidak tersisa kecuali yang mengikut Nabiullah Lut alaihissalam keluar dari negerinya, tidak tersisa, semuanya binasa. Demikian juga pada saat kisah penyerangan pasukan bergajah ke Ka'bah, tidak ada satupun dari pasukan itu yang tersisa. Semua orang mengisahkan bahwa tidak ada satupun dari pasukan itu yang tersisa. Yang selamat beberapa gelintir orang tiba di Yaman, tapi akhirnya mereka pun juga binasa. Ya, ini menunjukkan bahwa inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Rabb Muhammad itu sangat berat. Nah,
Dan kita nggak boleh merasa aman. Oh, itu kan masa lalu, sekarang bukan masa adab. Masa lalu bukan masa sekarang. Kalau masa lalu, kaumnya Nabiullah Lut dibinasakan, ya kan? Kalau pada masa sekarang, enggak, jauh dari itu semuanya. Nah, selanjutnya Imam Nawawi mengetengahkan surat Hud ayat 102 sampai 106. Allah kuasa mengadab kita yang sombong, yang angkuh, sebagaimana halnya Allah kuasa mengadab umat-umat terdahulu. Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah siksa Rabbmu hai Muhammad, idza akhadzal qura, jika dia menyiksa satu negeri, wa hiya zalimah, sedangkan penduduk negeri itu zalim. Jadi seolah-olah Allah mengisahkan kepada Nabi SAW kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana umat-umat terdahulu itu dibinasakan. Kemudian Allah SWT beritahukan kepada Nabi SAW, demikianlah bagaimana siksa Rabbmu jika Allah menyiksa satu negeri sedangkan penduduknya itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya itu pedih dan keras. Inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya demikian itu adalah ayat tanda liman khafa adzabal akhirati, bagi orang-orang yang takut kepada azab akhir. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas, itulah hari di mana manusia itu dikumpulkan untuk itu semuanya. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah hari yang disaksikan. Wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami akhirkan hari akhir itu yang di sana ada siksa kecuali untuk satu ajal waktu yang telah ditetapkan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni, yaitu hari di mana ketika hari itu datang tidak ada satu pun jiwa yang berbicara kecuali dengan izinnya. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, ada di antara mereka yang celaka, ada di antara mereka yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar fahum fi lahum fiha zafiru wa zahiq, adapun orang-orang yang celaka maka mereka berada dalam neraka, bagi mereka di dalamnya ada rintihan nafas yang tidak pernah berhenti mereka menjalaninya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu, waktu orang-orang terdahulu pada masa-masa lalu, demikian juga kami akan binasakan orang-orang yang mendustakan para utusan kita, para Rasul Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu siksanya beda, ya, karena siksa Allah, karena Allah itu Maha Kuasa, menyiksa manusia dengan berbagai macam cara. Allah kuasa, ya, dengan seekor lalat atau ya seekor lalat, ada yang mengatakan seekor lalat, seekor nyamuk yang membinasakan Namrud, ya, padahal hanya seekor lalat membinasakan Namrud. Demikian juga bagaimana dengan air yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat kuat. Demikian juga kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam yang dibinasakan oleh angin, oleh air. Demikian juga kaumnya Nabiullah Lut yang dibinasakan oleh bebatuan, gempa dan lain sebagainya. Ada dengan teriakan, suara teriakan yang sangat kuat, kemudian mereka binasa. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk melakukan apa yang sesuai Allah Ta'ala mengendakinya. Jadi jangan sampai, ya kan, kita merasa aman dari siksa Allah. Oh, kalau kita melakukan dosa pada masa sekarang ini bukan masa dosa, bukan waktu di mana Allah menghadap hamba-hambanya. Tidak boleh kita merasa aman seperti itu. Kemudian kita merasa aman dengan melakukan dosa, tidak boleh. Ya, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kita nggak boleh merasa aman dari siksa Allah. Allah kuasa menyiksa manusia dengan segala caranya. Makanya kemarin ketika kita mengalami pandemi, ya, itu sebenarnya bentuk lain daripada kuasa Allah SWT, yang mana Allah menunjukkan kepada kita semuanya Allah bisa, ya kan, hanya dengan mengirimkan satu virus, ya kan, kemudian menyebabkan kematian berjuta-juta manusia. Allah kuasa, ya, jadi Allah kuasa, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya tentang wabah, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah adab bagi umat-umat terdahulu, tapi itu adalah rahmat bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga ini adalah peristiwa yang seharusnya mendatangkan takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah juga menyebutkan di sini, kita lanjutkan surat Ali Imran ayat 28. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah ingatkan kalian zatnya, keagungannya, kekuasaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menyiksa, mengadab orang-orang yang menyelisihinya. Orang-orang yang menyelisihinya. Ya, bagaimana Allah Ta'ala mengadab orang-orang yang menyelisihinya. Siapapun yang menyelisih Allah Ta'ala, dia seorang diktator, dia seorang yang biasa, dia seorang yang berkuasa. Allah kuasa. Ya. Jadi ayat ini terdiri dari beberapa kata, tapi sebenarnya cukup membuat orang yang merenunginya takut kepada Allah Ta'ala. Yuhadzirukumullahu nafsah. Allah peringatkan kalian semuanya tentang zatnya. Allah itu agung, Allah itu maha besar. Ya, Allah itu maha agung, maha besar. Bagaimana Allah menyiksa orang-orang terdahulu? Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, membinasakan manusia sekali waktu bisa. Kaumnya Nabiullah Lut, kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam semuanya binasa, tidak tersisa sebagaimana permintaan Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan di muka bumi ini satu pun rumah orang kafir. Akhirnya enggak tersisa. Akhirnya di muka bumi ini tidak tersisa. Makanya akhirnya Nabiullah Nuh alaihissalam juga dikelari dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Setelah manusia dibinasakan oleh banjir besar yang menutupi dunia. Nah, jadi Allah kuasa. Makanya ayat ini mengingatkan kita semuanya tentang zatnya Allah. Allah itu maha kuasa. Menghadap siapapun yang menyelisih perintahnya, siapapun yang memusuhi wali-walinya, siapapun yang memusuhi wali-walinya, siapapun yang bekerja sama dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Ya, jadi siapapun yang bekerja sama dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, Allah bisa binasakan mereka. Siapapun yang musuhi wali-wali Allah, Allah bisa binasakan mereka. Ini para jemaah, makanya hati-hati. Ya, jangan sombong. Kita ini kecil, ya kan? Kita ini kecil. Ketika kita sakit saja, kita akan tahu bagaimana lemahnya kita, betapa lemahnya kita. Nah, Allah juga mengingatkan dalam surat Abasa, ini diketengahkan oleh Imam Nawawi, ayat yang seharusnya juga mendatangkan rasa takut, khawatir pada diri kita. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang ketika itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, juga lari dari istri dan keturunannya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, punya urusan yang menyibukkannya. Pada jamaah ini terjadi pada saat datang as-sakha. Ya. Fa idza ja'atis sakha, maka jika datang as-sakha. As-sakha itu apa? Suara yang menggelegar. Ya, as-sakha itu adalah suara yang menggelegar. Karena nanti pada hari kiamat ada pekikan suara yang sangat menggelegar, yang memekakkan telinga, hampir-hampir saja membuat telinga itu tuli. Karena saking kerasnya pekakan telinga itu. Makanya salah satu nama dari hari kiamat adalah as-sakha, yaumus sakha. Ya. Nah, ketika itulah yafirrul mar'u min akhi. Orang itu akan lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istrinya, dari keturunannya. Kenapa mereka lari ketika itu? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu punya urusan masing-masing yang menyibukkannya. Ya, yang menyibukkannya. Jangankan pada saat hari kiamat, pada saat terjadi bencana. Ya, setiap orang punya urusan masing-masing. Urusannya apa? Menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya, baru ketika kondisinya tenang mereka akan saling mencari satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan akhir nanti orang itu baru akan mencari yang lainnya ketika berada di surga. Penghuni surga ketika berada di surga akan mencari yang lainnya. Mana ini kok tidak ada? Mana dulu teman saya ngaji? Dulu biasanya duduknya di pojok, mesti sandar, kok sekarang tidak kelihatan. Itu akan saling mencari. Ya kan? Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, tapi itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Ini ada dalam pembahasan bab syafaat. Ya, jadi ketika kondisinya tenang baru setelah itu mencari. Tapi ketika
berada di padang mahsyar, setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan dia. Jangankan orang lain, ya kan? Jangankan orang lain, ya kan? Istrinya saja dia nggak pedulikan. Yubassarunahu, mereka melihat, dia melihat istrinya, dia melihat anaknya, dia melihat bapaknya, dia melihat ibunya, dia melihat sahabatnya. Yubassarunahu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ketika itu pelaku dosa berangan-angan sekiranya, ya kan, dia bisa menebus, para pelaku dosa itu berangan-angan sekiranya dia bisa menebus neraka, siksa neraka dengan seluruhnya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bapak ibunya, dengan sahabatnya, dengan kekayaan dunianya. Yawaddul mujrimu yaftadi yauma idzin bibani. Ya, jadi seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kondisi di mana seseorang akan sibuk dengan urusannya. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya kan? Kemudian ketika mereka berada di fase hisab, kemudian ketika ditimbang, apalagi ketika berjalan di atas neraka, orang nggak akan mikirkan yang lain, dia akan mikirkan diri mereka sendiri. Ya, akan memikirkan diri mereka sendiri. Hadits syafaat menyebutkan tentang masalah itu ketika manusia datang kepada Nabi Adam, ya kan? Manusia datang kepada Nabi Adam karena mereka manusia itu didiamkan di mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Mereka datang kepada Nabi Adam mengadukan tentang kesulitan mereka. Maka Nabi Adam mengatakan, setelah berkata, hari ini Rabbku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sebelumnya, setelahnya. Ya, kemudian Nabi Adam menyebutkan dosa-dosanya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, nafsi, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Kemudian Nabi Adam menyuruh kepada Nabi Nuh, sama Nabi Nuh juga mengatakan yang sama, nafsi. Sampai terus kepada Nabi Isa alaihissalam, baru kemudian Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa para nabi saja itu ngurusi diri mereka sendiri. Ya, jadi ngurusi diri mereka sendiri. Maka gambaran hari kiamat yang nanti akan terjadi seharusnya membuat manusia itu takut, sehingga kalau dia takut dia akan banyak mempersiapkan diri menghadapi ini semuanya dengan banyak melakukan amal saleh dalam kehidupan dunia. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita tidak akan pernah berhenti dari melakukan ibadah. Ya, selesai ibadah lagi. Ya, tadi pagi kita ya berusaha datang ke TPS ya, melakukan ikhtiar, walaupun kita hanya sekedar memberikan satu suara, tapi ikhtiar untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita dengan takutnya kepada Sang Pencipta. Akhirnya dia banyak melakukan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, kita ikhtiarnya seperti itu. Ya, kita niati ibadah, maka akan bernilai ibadah. Kemudian setelah itu sholat zuhur, setelah itu kita istirahat. Ya kan, kalau kita niati ibadah, ya ibadah. Qailulah, tidur siang, bernilai ibadah. Ya, demikian juga setelah itu sholat asar berjamaah, kemudian maghrib, kemudian setelah sholat maghrib kita ngaji, kita niati ibadah, maka ya beribadah. Nah, ini semuanya yang nanti akan kita butuhkan ketika kita nanti hadir di padang mahsyar. Ya, pada saat fase timbangan, ya kan, kemudian dibukakan catatan amal perbuatan kita, ya Rabb, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan melihat. Duduk di Masjid As-Salam pada tanggal 14 Februari tahun 2024, ada catatannya. Ya kan, sangat detail. Ya. Kalau pelaku dosa mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang baik, yang besar dan kecil, kecuali semuanya tercatat. Ya, menunjukkan bahwa catatan amal kebaikan kita itu detail, bahkan lebih detail daripada CCTV. Yang jelas sampai pelaku dosa saja mengatakan dengan perkataan seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya mendatangkan rasa takut kita kepada Sang Pencipta. Makanya ngaji membahas tentang al-imanu bil yaumil akhir itu pembahasan penting. Ya, itu adalah pembahasan penting. Salah satu isi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal dakwah di Mekah, selain daripada tauhid, itu adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir.
Makanya kebanyakan surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang hari kebangkitan. Bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang kebangkitan, itu banyak dibicarakan pada saat periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun banyak sekali berbicara tentang masalah syariat. Ya, masalah fikih, masalah wudu, ya kan? Kemudian masalah puasa, haji, zakat, perang, ya, dagang dan lain sebagainya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ngaji tentang pembahasan al-iman bil yaumil akhir penting, karena akan mendatangkan takut kita kepada Allah Jalla wa ala. Imam Nawawi juga mengetengahkan surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah perkara yang besar. Ya, zalzalah. Makanya nama lain daripada hari kiamat adalah az-zilzal, karena terjadi kegoncangan, gempa. Gempa yang tidak hanya menimpa satu tempat. Kalau seperti sekarang ada informasi dari BMKG terjadi gempa di daerah ini, terjadi gempa di pulau ini, terjadi gempa di daerah ini. Tapi nanti dalam kehidupan akhir itu gempanya menyeluruh seluruh bumi. Jadi gempanya menyeluruh seluruh bumi. As-sa'ah nama lain daripada hari kiamat. Tidaklah disebut dengan as-sa'ah kecuali kejadiannya sesaat. Saat itu menunjukkan waktu. Ya, kata saat diserap ke dalam bahasa Indonesia artinya saat, artinya waktu. Kejadiannya tiba-tiba. Nggih. Kejadiannya tiba-tiba. Nggih, bahasa Indonesia niku kata mundhut saking bahasa Arab. Saya kemarin buka KBBI itu ternyata kata-kata tasrif itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tasrif itu apa? Tasrif itu kalau kita belajar sorof, perubahan kata. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, as-sa'ah kejadiannya sesaat tiba-tiba, sama seperti gempa. Enggak ada yang bisa mengira. Sama seperti gunung meletus, enggak ada yang bisa mengira. Ya, seperti hujan, nggak ada yang bisa mengira, lihatnya awan, ya kan? Kapan hujannya kita tidak tahu. Dan kejadian itu syai'un azim adalah perkara yang besar. Saking besarnya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Hari di mana kalian semuanya melihatnya. Pada hari itu, apa yang terjadi? Tadhalu kullu murdi'atin. Setiap wanita yang menyusui, tadhalu itu akan melepaskan amma ardu'at dari susuannya. Ya, kata-kata murdi'atin. Ya, kata-kata murdi'atin. Kata-kata murdi artinya wanita yang menyusui. Kalau dalam bahasa Arab, kalau wanita mesti ditambahi tak marbutoh. Ya, sama seperti wanita hamil. Enggak dikatakan dalam bahasa Arab hamilah. Karena enggak ada hamilah. Ya, karena yang hamil mesti perempuan. Walaupun dia bentuk katanya adalah mudzakkar. Tapi seperti murdi'atin tidaklah disebut murdi'atin, ada tak marbutohnya yang menunjukkan dia itu tanis, wanita. Karena ketika itu dia benar-benar sibuk dengan menyusui anaknya. Tetapi karena kerasnya hari itu, tadhalu, maka dia melepaskan, ya kan, anak yang dia cintai itu dari susuannya. Jadi saking ngerinya ketika itu sampai seorang ibu yang menyusui anaknya, dia sangat cinta kepada anaknya, nggak mungkin anaknya itu akan dilepaskan, mesti akan dia gendong terus, mesti akan dia susui, ya kan? Nggak mungkin akan dilepaskan, nggak mungkin akan dilemparkan. Tapi ketika terjadi hari kiamat, ya kan? Dia nggak peduli sudah, dia nggak akan peduli kepada orang yang paling dikisai dia, yang dia sayangi nggak akan peduli. Makanya para jamaah, mumpung masa itu belum tiba, tunjukkan kepedulian kita kepada keluarga kita. Ya, sekarang ya, mumpung kondisinya masih nyaman, ya kan, kita bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar, ajak ke masjid, ya kan, ajak sholat berjamaah, ajak ikuti pengajian. Karena nanti dalam kehidupan akhir kita nggak akan bisa saling mengajak. Jangankan mengajak, menyapa saja enggak. Menyapa saja enggak. Kita nggak akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan setiap yang memiliki kandungan akan menggugurkan kandungannya, ta'da'u. Wa taron nasa sukara, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia dalam keadaan mabuk, wa mahum bisukara. Mereka sebenarnya tidak mabuk, walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah teramat sangat pedih. Nah, para jamaah, sekali lagi
Sebagaimana tadi disebutkan, ya, merenungkan hari kiamat itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Rabb kita. Ya, dan memang tidaklah Allah tunjukkan ini kecuali yukhawwifu bihi ibadah. Allah nakut-nakuti hamba-hambanya. Jadi sebenarnya Allah tunjukkan ayat seperti ini, ayat neraka, kemudian bagaimana hari kiamat nanti akan terjadi kejadiannya, bagaimana menimpa umat manusia. Yukhawwifu bihi ibadah. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka kita harus takut. Harus kita tumbuhkan rasa takut pada diri kita. Imam Nawawi juga mengetengahkan surat Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih wa jannatan. Dan bagi orang yang takut kedudukan Rabb-nya, maka baginya surga. Ya. Allah dalam ayat ini beritahukan orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah. Ya, takut kepada kedudukan Allah. Takut nanti kalau dalam kehidupan akhir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika dihisab, ketika dilihat amal-amal perbuatan dia, kemudian ketika dihitung. Ya, maka dengan sebab ketakutan itu, kelanjutan dalam firman Allah yang lainnya, dalam surat An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, wa amma man khafa maqama rabbi, dan siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya kemudian menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka orang seperti ini nanti dalam kehidupan akhir akan mendapatkan dua surga. Jadi akan mendapatkan dua surga. Ya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari takut kepada Allah itu wa nahan nafsa 'anil hawa dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Jadi menahan diri dari hawa nafsunya. Karena takut menahan diri dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya apa? Ya, kalau pada Isya, ya, kalau malam gini wis paling enak itu di rumah. Ya kan? Di rumah tutup pintu, kemudian sambil pakai selimut sama keluarga lihat televisi. Terdengar azan, berat. Ya, tapi kalau kita menahan nafsu kita, menahan jiwa kita dari mengikuti hawa nafsunya, menahan jiwa kita dari mengikuti hawa nafsunya, saya harus sholat berjamaah. Ya, kalau sekarang terasa berat, kehidupan akhir jauh lebih berat. Nanti ketika kita berjalan di atas jisr, di atas jembatan, jauh lebih gelap dari ketika kita jalan dari rumah kita menuju ke tempat sholat kita. Ketika subuh, ya kan, subuh itu adalah kondisi di mana sangat enak kalau kita berselimut dengan selimut, ya, apalagi selimut yang hidup, ya kan. Kemudian ada seruan adzan. Kemudian kita mengendalikan nafsu kita. Saya nggak boleh terus berselimut, saya dipanggil untuk sholat, maka saya harus menegakkan sholat berjamaah. Nah, orang seperti ini, ketika takutnya itu melandasi dia menegakkan sholat berjamaah, maka dalam kehidupan akhir dia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 46 ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka baginya dua surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, buah daripada ketakutan itu disebutkan dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Ini yang diketengahkan oleh Imam Nawawi. Dan sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah menumbuhkan takut kepada Allah Ta'ala sangat banyak. Tapi ini diantaranya. Allah menyebutkan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Sebagian mereka, ya kan, itu berhadapan dengan sebagian yang lainnya bertanya-tanya. Ini kondisi para penghuni surga yang disebutkan dalam surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Ini kondisi para penghuni surga. Ya kan? Sebagian mereka berhadapan dengan sebagian yang lainnya, ya tasaalun, saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan, kita dulu sebelumnya di tengah-tengah keluarga kita ketakutan. Ya kan? Ada rasa takut. Jadi walaupun dia bersama keluarganya pun tetap ada rasa takut. Takut kalau misalkan mati tiba-tiba mendatangi, sedangkan dia belum membekali diri, ya kan? Takut jika sekiranya bekalnya itu kurang banyak, kemudian menghadapi hari yang berat dalam kehidupan akhir, ya kan? Bahwa dalam kehidupan akhir kita perlu banyak sekali bekal kebaikan, ya kan? Agar Allah Ta'ala meridai kita, merahmati kita, kemudian menyelamatkan kita dari siksanya, masukkan kita ke dalam surganya.
Nah, mereka ini saling bercerita, inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Sesungguhnya kami sebelumnya di tengah-tengah keluarga kita dalam keadaan ketakutan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya ini yang harus kita tumbuhkan pada diri kita, ya kan? Pada saat ini, agar nanti suatu ketika kita mengatakan ini, yakni kalau di rumah bersama keluarga tetap takut itu harus ditumbuhkan. Enggak boleh lihat ini haram, enggak boleh. Allah Maha melihat, Allah Maha mencatat. Bagaimana kalau misalkan melihat yang diharamkan ini, kemudian tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, sedangkan kita melakukan dosa. Nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita ketika kematian kita. Kalau kita mati melihat kemungkaran, kita juga nanti akan dibangkitkan dengan melihat kemungkaran, melihat dosa. Nah seperti itu. Jadi di tengah-tengah keluarga harus ditumbuhkan rasa takut. Anak istri kita harus ditumbuhkan rasa takut. Anak cucu kita harus ditumbuhkan rasa takut. Agar nanti ketika di surga kita mengatakan perkataan seperti ini. Kemudian mereka mengatakan famanallahu alaina, maka kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Yakni nikmat taufik. Ya, nikmat taufik, nikmat hidayah. Akhirnya berusaha untuk istiqomah. Ya, ketika berada di rumah tetap berusaha untuk istiqomah. Salat sunnahnya, ya kan, zikir di rumah. Kemudian nanti waktu salat berjamaah, ya kan? Kemudian menjaga halal haram dan lain sebagainya. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kita dari adab yang mengerikan. Inna kunna min qablu nad'u innahu wal barur rahim. Sesungguhnya kami sebelumnya berdoa kepadanya, kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia yang maha baik lagi maha penyayang. Doa, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam kehidupan dunia harus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Apalagi momen-momen seperti ini para jamaah. Ya, momen seperti ini kita butuh seorang pemimpin yang takut kepada Allah. Pemimpin itu kalau takut kepada Allah, pasti dia akan senantiasa berusaha untuk amanah. Ya, berusaha untuk amanah. Dia akan dengan takutnya itu akan berusaha untuk menjaga kepercayaan daripada rakyatnya. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu kan suka belusukan di malam hari. Suatu ketika mendatangi satu tenda di luar kota Madinah, di mana di tenda itu ada seorang wanita yang mau melahirkan, dan kemudian ada seorang laki-laki yang menemaninya, suaminya. Kemudian ditanya, ya kan, dia mengeluhkan tentang kepemimpinan Umar yang tidak perhatian kepada mereka sebagai seorang rakyat kecil, mereka sebagai rakyat kecil. Akhirnya telah tahu bahwa istrinya mau melahirkan, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang menemui istrinya. Ya, pulang menemui istrinya sambil memberitahukan bahwa akan ada seorang wanita yang akan melahirkan. Ya kan? Kemudian akhirnya istrinya diajak. Sampai akhirnya orang ini nggak tahu bahwa yang datang itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya ketika bayi daripada perempuan ini lahir dibantu oleh istrinya, ya. Kemudian istrinya mengatakan, beritahukan wahai Amirul Mukminin bahwa bayinya laki-laki. Baru orang ini tahu kalau yang membantu dia itu adalah Umar dan istrinya. Ya, jadi seperti itu. Dalam momen yang lain, ketika mendapati ada seorang wanita yang masak, ya kan? Tapi dia masak batu untuk menghibur anaknya karena anaknya tidak bisa tidur. Sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu datang ke Baitul Mal untuk mengambil gandum, ya kan, kemudian yang lainnya untuk diberikan kepada wanita ini. Nah, ketika itu pembantunya, ya kan, minta agar dia bisa memikul apa yang dibawa oleh Umar itu, yakni gandum dan lainnya. Maka Umar hanya mengatakan, apakah engkau akan memikul dosa saya nanti dalam kehidupan akhir. Akhirnya Umar sendiri yang memikul dari Baitul Mal, kemudian mendatangi tenda wanita yang kelaparan ini, yang belum makan, ya, tenda seorang muslim, suaminya, istrinya dan anak-anaknya belum makan. Nah, para jamaah, takut itu akan mendatangkan seseorang, memotivasi seseorang untuk melakukan amal soleh karena dengan takutnya. Jadi dengan takutnya memotivasi seorang melakukan amal soleh. Makanya kita butuh seorang pemimpin yang takut kepada Allah, dengan takutnya mendorong dia melakukan amal soleh. Dengan takutnya dia nggak korupsi. Dengan takutnya dia senantiasa memperhatikan rakyatnya.
tahu keadaan rakyatnya, tahu kebutuhan daripada rakyatnya. Kita butuh pemimpin seperti ini. Dengan takutnya akhirnya seperti Umar. Ya kan, Umar pernah mengatakan, kalau terjadi gempa lagi aku akan tinggalkan kalian. Karena apa? Tidak mungkin di satu tempat terjadi gempa kecuali disebabkan oleh dosa-dosa penduduknya. Jadi pemimpin yang memimpin di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh. Makanya salah satu doa yang harus kita doakan, yang harus kita ucapkan itu adalah Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau kuasakan kepada kami pemimpin yang enggak takut kepada Engkau dan tidak menyayangi kami. Yang enggak takut kepada Allah itu akhirnya dia korupsi, ya kan? Dia makan uangnya rakyat dan lain sebagainya, dia zalim. Ya, korupsi tidak layak terjadi kecuali karena memang mereka tidak takut kepada Allah. Makanya penting senantiasa berdoa dengan doa seperti ini. Makanya kalau bisa doa-doa seperti ini kita baca sampai nanti pengumuman penetapan siapa presiden terpilih. Karena dengan doa Allah bisa menetapkan, ya kan? Allah bisa memutuskan sesuatu di luar daripada perkiraan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita pasti akan diberikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka, ya kan? Kita akan dikeluarkan dari kesulitan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis-hadisnya, hadis-hadis yang membahas tentang masalah takut kepada Allah Ta'ala. Insyaallah dengan izinnya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min imarati sufaha'i wasibyan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kepemimpinan pemimpin yang bodoh dan anak-anak kekanak-kanakan. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Kau kuasakan kepada kami orang yang tidak takut kepada Engkau, demikian juga tidak menyayangi kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.